Dulu, nama Rani bahkan sering dipanggil tanpa sopan, "Mbak," atau kadang hanya siulan dari ruang tamu, seakan tidak punya identitas. Pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga di rumah Bu Lestari, seorang pegawai bank yang sibuk, membuatnya dianggap sebelah mata. Rani datang pagi-pagi sekali, menyapu halaman, menyiapkan sarapan, mencuci, menyetrika, dan membersihkan rumah dari ujung ke ujung. Tapi di balik semua itu, ia diam-diam memperhatikan bagaimana Bu Lestari mendidik anak sematawayangnya, Nara. Ia tak hanya bekerja dengan tangan, tapi juga mencatat dengan pikiran. Bertahun-tahun Rani bekerja dari rumah ke rumah, berpindah karena kontrak, gaji kecil, atau karena tak tahan dengan perlakuan tak manusiawi. Ada yang menyuruhnya tidur di lantai dapur, ada yang memotong gaji karena lupa mengelap meja, dan ada pula yang tak segan memaki jika pekerjaan dianggap kurang bersih. Tapi dari semua itu, yang paling menyakitkan bagi Rani bukan soal fisik atau uang, melainkan rasa bahwa dirinya dianggap tak punya masa depan hanya karena pekerjaannya. Namun satu hal yang ia yakini sejak kecil, orang kecil boleh disudutkan, tapi tak boleh berhenti belajar. Di sela-sela waktu istirahatnya, Rani tak memilih tidur atau bermain ponsel seperti kebanyakan orang. Ia membuka YouTube dari HP jadulnya, menonton video parenting, edukasi anak usia dini, dan cara pertolongan pertama pada anak. Awalnya ia bingung dengan istilah-istilah seperti motorik halus atau attachment parenting, tapi ia sabar mengulang video, mencatat di buku kecil, dan lama-lama mulai paham. Ia tahu ia tidak punya uang untuk kuliah, tapi ia punya rasa ingin tahu yang luar biasa. Saat itu, ia mulai melihat dirinya bukan sekadar ART, tapi seseorang yang bisa menjadi ahli dalam hal mengasuh dan merawat anak. Namun dunia tidak langsung berubah, hanya karena seseorang mulai belajar. Ketika Rani mulai bercerita ke teman sesama ART soal video yang ia tonton tentang teknik time out atau cara menangani tantrum tanpa kekerasan, sebagian tertawa kecil. "Ngapain sih, Ran? Kita ini pembantu, bukan guru TK," kata Yati, teman sekamarnya dulu. Tapi Rani tidak lagi ambil hati. Ia tahu tak semua orang akan langsung mengerti niatnya. Ia percaya jika ia konsisten, suatu hari nanti akan ada hasilnya. Maka ia terus belajar, terus mencatat, dan mulai menerapkan apa yang ia pelajari saat mengasuh Nara. Suatu hari, sebuah kejadian menjadi titik balik. Nara tersedak saat makan buah. Bu Lestari panik, bahkan sempat berteriak memanggil suaminya, Pak Arman. Rani, yang saat itu berada di dapur, langsung mendekat dan menerapkan teknik back blow yang ia pelajari dari video pelatihan P3K. Dalam hitungan detik, Nara bisa bernapas lagi. Semua terdiam, kecuali Rani yang justru menangis lega. Sejak hari itu, cara Bu Lestari memandang Rani berubah. Tidak lagi sekadar pembantu, tapi seseorang yang sigap dan bisa dipercaya. Bagi Rani, momen itu menegaskan bahwa belajar tak pernah sia-sia. Meski belum ada banyak yang tahu, Rani mulai mencatat semua pengalamannya dalam jurnal pribadi. Ia menulis tentang teknik komunikasi anak, kebiasaan makan sehat, hingga cara mengatur rutinitas harian yang stabil untuk anak-anak. Ia tahu catatan itu belum bisa dijual atau diuangkan, tapi ia percaya ia sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan harian. Ia sedang membangun keahlian. Rani tidak tahu kapan, tapi ia yakin suatu hari semua ini akan berguna. Ia tidak ingin jadi ART seumur hidup, tapi bukan berarti ia harus meninggalkan dunia itu sepenuhnya. Ia ingin naik kelas, bukan pindah bidang. Dulu Rani dihina, bahkan oleh orang-orang terdekatnya. Ada yang bilang ia terlalu muluk, terlalu mimpi, tapi ia tak marah. Ia hanya diam dan terus melangkah. Ia sadar, harga diri bukan datang dari pujian orang lain, tapi dari tekad untuk tidak berhenti bertumbuh. Dan hari itu, saat ia menyelamatkan Nara dari tersedak, ia tahu satu hal dengan pasti. Latar belakang boleh sederhana, tapi masa depan bisa ditulis ulang. Dengan keberanian, dengan belajar, dengan percaya bahwa setiap manusia,
tak peduli dari mana ia berasal, punya hak untuk berkembang. Setelah kejadian tersedaknya Nara, sesuatu berubah dalam diri Rani. Bukan hanya kepercayaan Bu Lestari yang meningkat, tapi juga keyakinannya terhadap dirinya sendiri. Ia mulai sadar bahwa kemampuannya tidak lagi terbatas pada pekerjaan rumah tangga. Ia punya sesuatu yang tidak semua orang miliki. Ketenangan dalam situasi genting, insting, keibuan yang terlatih, dan ketulusan merawat tanpa pamrih. Sejak saat itu, Rani mulai mencari cara agar semua ilmunya tak hanya jadi catatan pribadi, tapi bisa jadi modal hidup baru. Rani mulai mengatur waktu lebih disiplin. Ia bangun lebih pagi bukan hanya untuk bekerja, tapi juga menyisihkan 30 menit tiap hari untuk belajar daring. Ia mengikuti kursus parenting gratis dari platform belajar online, membaca artikel psikologi anak, dan bahkan belajar dasar-dasar pertolongan pertama anak lewat modul dari lembaga kesehatan. Ia tahu tak semua hal bisa dipelajari gratis, tapi ia selalu mencari celah, diskon, beasiswa mikro, atau kursus bersertifikat yang terjangkau. Sebuah HP bekas yang ia cicil dari tabungan jadi pintu ke dunia baru yang tak pernah ia bayangkan. Ketika banyak orang menganggap profesi pengasuh hanya soal gendong dan ganti popok, Rani justru belajar tentang attachment style, stimulasi otak kanan-kiri, dan pentingnya bonding. Ia tahu ini terdengar terlalu tinggi untuk seseorang berlatar belakang ART, tapi ia tidak peduli. Ia mulai mendokumentasikan pekerjaannya, cara ia menenangkan anak saat tantrum, membuat menu makanan sehat yang disukai balita, hingga teknik membacakan buku sebelum tidur. Ia kumpulkan semuanya dalam satu folder, bukan untuk pamer, tapi sebagai cikal bakal portofolio. Setelah 3 tahun bekerja di rumah Bu Lestari, Rani merasa saatnya untuk melangkah. Bukan karena ia tidak betah, tapi karena ia sadar. Zona nyaman kadang menyamar sebagai tempat aman, padahal itu jebakan. Dengan berat hati, ia pamit baik-baik. Bu Lestari sempat menahan, tapi Rani menjelaskan keinginannya untuk mencoba jalur freelance sebagai pengasuh bayi dan balita. Bukan ART lagi, tapi babysitter profesional. Ia sudah cukup belajar, cukup terlatih, dan siap naik kelas. Bahkan, dengan restu dari Bu Lestari, ia mendapatkan testimoni resmi dari keluarga itu sebagai portofolio pertamanya. Rani mulai merancang iklan sederhana. Ia tulis pengalamannya, keahliannya, dan layanan yang ia tawarkan. Ia unggah ke Facebook Marketplace dan grup-grup parenting. Banyak yang awalnya mengabaikan, tapi ada juga yang penasaran. Klien pertamanya adalah pasangan muda ekspatriat, Markus dan Ayu, yang butuh pengasuh bilingual untuk anak mereka yang baru berusia 2 tahun. Saat wawancara, Rani menjawab dengan percaya diri. Ia jelaskan pendekatannya dalam mengasuh, rutinitas anak, hingga bagaimana ia mengelola waktu tidur dan makan. Markus tampak terkejut, bukan karena Rani bisa menjelaskan dengan baik, tapi karena tidak menyangka pengasuh lokal bisa sedetail itu. Tawaran demi tawaran mulai datang. Satu dari rekomendasi, satu lagi dari review yang Rani mulai kumpulkan secara sistematis. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati, tapi kini sudah tahu nilai dirinya. Ia menolak tawaran yang hanya membayar murah. Ia tahu keahliannya bukan hasil instan, dan waktunya pun terbatas. Ia hanya menerima satu klien dalam satu periode, agar fokus. Lambat laun, tarifnya naik. Bukan karena arogansi, tapi karena pasar mulai mengenal dirinya sebagai pengasuh profesional yang well-trained dan bisa diandalkan. Kini, setiap kali ia melihat bayangan dirinya di kaca, ia teringat versi lamanya, yang dulu takut bicara, minder saat ditanya pendidikan, dan merasa kecil setiap kali disebut pembantu. Tapi kini, Rani berdiri sebagai spesialis pengasuhan anak usia dini. Bukan karena gelar, tapi karena konsistensi. Ia telah melewati proses yang panjang, bukan penuh pujian, tapi penuh pembuktian. Ia belajar bahwa dalam hidup ini, yang membuat orang naik bukan keberuntungan, tapi keberanian untuk terus berkembang, walau dari titik paling sederhana. Kini,
Nama Rani dikenal di kalangan tertentu. Bukan selebriti, bukan juga influencer, tapi orang tua muda di kota besar, terutama yang peduli akan kualitas pengasuhan anak, sering merekomendasikan satu nama jika ditanya, "Ada nggak babysitter yang ngerti anak dan bisa dipercaya?" Nama itu adalah Rani, bukan lagi Mbak ART, tapi Bu Rani, pengasuh anak profesional dengan portofolio rapi, pendekatan ilmiah, dan kepekaan emosional yang tak bisa diajarkan dalam satu malam. Ia tak lagi melamar pekerjaan. Justru sekarang, ia yang menyeleksi keluarga yang cocok bekerja dengannya. Rani tidak menyangka perjalanan hidupnya bisa seperti ini. Dulu ia hanya ingin dihargai dan tak lagi diremehkan. Tapi sekarang, ia menjadi rujukan. Tarif jasanya pun sudah jauh berubah. Klien terbarunya adalah seorang konsultan hukum dan istrinya, seorang HRD multinasional. Mereka sepakat membayar 15 juta rupiah per bulan untuk Rani, bukan karena ia minta, tapi karena mereka menilai apa yang ia berikan sangat layak dibayar tinggi. Bu Rani itu bukan cuma ngasuh, tapi ngerti anak kami lebih dari kami sendiri, ujar sang klien, Bu Clara. Dan Rani, untuk pertama kalinya, merasa diakui karena kualitas, bukan asal-usul. Uang bukan segalanya, tapi untuk Rani, angka itu adalah simbol perjuangan. Setiap rupiah mewakili malam-malam belajar, waktu istirahat yang dikorbankan, dan rasa malu yang dulu ditelan sendirian. Ia ingat masa ketika orang meremehkannya karena tidak punya ijazah SMA. Tapi sekarang, orang rela mengantri untuk membayar jasanya karena satu hal, spesialisasi. Ia telah mengubah cara pandang tentang profesinya. Dari yang dianggap remeh, kini justru jadi sesuatu yang berharga karena ditangani dengan ilmu dan empati. Yang menarik, Rani tidak berubah menjadi sosok yang sombong. Ia masih sederhana, masih suka menulis di jurnal, dan kadang masih membantu tetangga tanpa dibayar. Tapi satu hal yang berubah, rasa percaya dirinya. Ia tidak lagi menunduk saat menyebut profesinya. Ia dengan bangga mengatakan, "Saya babysitter profesional," tanpa perlu klarifikasi, tanpa rasa minder. Karena ia tahu yang ia lakukan tidak sembarangan. Ia bukan pengasuh biasa. Ia adalah spesialis pengasuhan anak usia dini dengan pendekatan berbasis ilmu dan pengalaman lapangan. Rani kini punya rencana jangka panjang. Ia sedang menyusun modul pelatihan sederhana untuk ART lain yang ingin naik kelas. Sepertinya, ia ingin membuat komunitas belajar, tempat para perempuan yang selama ini dianggap cuma pembantu, bisa mengembangkan potensi tanpa merasa rendah diri. Ia tidak lupa dari mana ia berasal. Justru karena tahu rasanya dihina, ia ingin membuka jalan agar tidak banyak lagi yang harus merasa sekecil dulu. Ia percaya, perubahan sosial bisa dimulai dari satu orang yang berani mematahkan batasan, dan ia ingin jadi bagian dari perubahan itu. Setiap kali Rani duduk di ruang tamu kliennya, mendampingi anak-anak bermain sambil bercerita dengan penuh perhatian, ia tahu satu hal. Ini bukan lagi soal pekerjaan, tapi panggilan. Ia telah membuktikan bahwa seseorang bisa naik kelas tanpa harus pindah bidang, bahwa harga diri bisa dibangun bukan dari gelar, tapi dari kerja keras dan dedikasi. Ia tak pernah malu jadi ART, yang ia tolak adalah stagnasi. Dan hari ini, ia berdiri bukan sebagai mantan pembantu, tapi sebagai simbol bahwa spesialisasi mengalahkan ijazah. Akhirnya, Rani menyadari, orang boleh memulai dari tempat manapun, tapi tidak harus selamanya di sana. Yang membedakan bukan seberapa tinggi titik awalmu, tapi seberapa jauh kamu mau melangkah. Nilai pasar ditentukan oleh spesialisasi, bukan latar belakang. Dan harga diri dibangun lewat peningkatan skill, bukan dari gengsi. Rani adalah bukti nyata bahwa ketika kamu belajar, bertahan, dan berani melangkah, dunia pun mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Rani tidak beruntung. Ia tidak kaya mendadak. Ia tidak viral. Ia hanya satu dari banyak perempuan yang memilih untuk terus belajar meski tak ada yang menonton, yang tetap bersikap profesional meski profesinya diremehkan,
Kita sering mengukur orang dari latar belakang, padahal yang menentukan masa depan bukan asalnya, tapi sejauh apa ia bertumbuh. Bukan profesinya yang membuat kita rendah atau tinggi, tapi cara kita memperlakukan profesi itu. Malu karena pekerjaan itu manusiawi, tapi berhenti berkembang hanya karena takut direndahkan. Itu yang seharusnya kita takutkan. Karena dunia bisa saja memandangmu kecil, sampai kamu menunjukkan kemampuan yang tak bisa lagi diabaikan,